ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi seorang yang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridai kita. Radiyatan mardiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Menjadi orang yang ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan takdirnya, ridha dengan ketetapannya, ridha dengan kebaikan dan keburukannya, kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi orang yang diridhai? Menjadi orang yang diridhai itu adalah dengan melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin yang berbahagia, ada hadis yang saya bacakan di awal tadi. Hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari sahih. Allah Subhanahu wa taala berkata, hadis qudsi, ada 3 kelompok yang aku nanti akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berkeinginan menjadi orang yang diridhai oleh Allah, tapi ada orang yang menjadi musuh Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu kemudian dia mengkhianatinya. Yang kedua, seorang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya. Dan yang ketiga, seseorang yang mengambil orang lain bekerja untuk dia upah, orang itu menyempurnakan pekerjaannya tapi dia tidak membayar upahnya. Hadirin yang berbahagia, menjadi seorang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, ibadah. Tapi ternyata keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya diukur dengan ibadah, tapi juga dengan muamalah. Yang 3 ini adalah muamalah. Yang menjadikan orang itu menjadi musuh Allah adalah karena muamalah dia dengan sesama dia. Dan ini tidak hanya sekali. Rasulullah SAW pernah diberitahu ada seorang wanita yang ibadahnya banyak, sholatnya bukan hanya 5 waktu, tapi malam dia juga berdiri untuk sholat. Puasanya bukan hanya Ramadan, puasa sunat dia lakukan. Infaknya bukan hanya zakat, sedekah wakaf juga dia lakukan, tapi dia menyakiti tetangganya. Kata orang itu mengadu pada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya fil jannah, hiya fil nar. Tidak ada kebaikan padanya dan dia ada di neraka. Tapi sebaliknya ada wanita yang ibadahnya biasa saja, salatnya hanya 5 waktu, puasanya Ramadan, yang dia bayar hanya zakat, tapi dia tidak menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah, dia di surga. Jadi ukuran kebaikan itu bukan hanya diukur dengan ibadah kita kepada Allah, tapi juga dengan akhlak. Nah, yang 3 ini menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena Allah telah mencanangkan kalau kita termasuk dalam yang 3 ini, Allah akan menjadi musuh kita pada hari kiamat. Siapa yang akan menolong kita kalau Allah telah marah kepada kita? Siapa yang akan mencintai kita kalau Allah telah menjadi musuh kita? Tidak ada. Maka kita harus memperhatikan hal ini, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu kemudian dia mengkhianatinya, mengingkarinya. Sering kita melakukan janji, sering kita melakukan sumpah, sering kita melakukan kesepakatan, lalu kemudian mengingkari dan mengkhianatinya. Mungkin karena kita melihat ada hal yang lebih baik lagi,
Mungkin kita melihat ada hal yang menguntungkan lagi, mungkin kita melihat ada hal-hal lain yang lebih baik, tapi kita sudah janji, tapi kita berani mengingkari dan mengkhianatinya, maka Allah akan menjadi musuh kita pada hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, mengkhianati kesepakatan, mengingkari janji, mengkhianati apa yang telah ditetapkan, ini bukan akhlaknya seorang muslim, bukan akhlaknya seorang mukmin, tapi ini akhlaknya orang Yahudi, ini akhlaknya orang-orang kafir. Orang Yahudi itu pernah membuat kesepakatan dengan orang Islam ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah. Kesepakatannya apa? Bahwa mereka akan bersama-sama melindungi kota Madinah kalau ada musuh dari luar. Disepakati antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Ketika terjadi perang Khandaq, musuh telah berada di luar, tidak bisa masuk karena ada parit. Tiba-tiba Bani Quraidah, orang Yahudi di dalam kota Madinah berkhianat, menghancurkan orang Islam dari dalam kota. Ini wataknya Yahudi. Jangan kita sampai seperti mereka. Dan wataknya orang kafir. Dalam perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW menyepakati dengan orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka akan melakukan gencatan senjata selama 10 tahun dan tidak boleh saling menyerang, baik kepada orang Islam atau sekutu orang Islam. Tidak boleh orang Islam menyerang orang Quraisy atau sekutu orang Quraisy. Tapi apa yang terjadi? Hanya berselang 1 tahun kemudian, orang Quraisy menyerang sekutu orang Islam. Jadi di mana kesepakatan itu? Tidak ada. Ini hadirin yang berbahagia, kebiasaan mengingkari janji, mengkhianati kesepakatan bukan perilaku seorang muslim, tapi perilaku orang-orang Yahudi, perilaku orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cap kepada pengkhianat itu sebagai orang munafik. Arba'un man kana fihinna kana munafiqan khalisan, wa man kana fihinna khaslatun minhunna kana khaslatun minan nifaq. 4 hal kalau seseorang memiliki semuanya maka dia munafik murni. Tapi kalau dia memiliki salah satunya maka dia memiliki sifat orang munafik. Di antaranya apa? Apabila iza ahada ghadara, apabila dia berjanji, apabila dia bersumpah, maka dia mengkhianatinya. Termasuk orang munafik, termasuk orang kafir, termasuk orang Yahudi. Apalagi ya cap yang lebih berat dari itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti berada di neraka yang paling bawah, yang paling panas. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, yurfa'u likulli ghadirin yawmal qiyamati liwa'an, hadza ghadratu fulan bin fulan. Nanti pada hari kiamat, ketika semua manusia dikumpulkan, maka para pengkhianat itu akan mengangkat bendera yang berisi setiap pengkhianatan yang dia lakukan. Ini pengkhianatan saya kepada fulan bin fulan, ada benderanya. Ini pengkhianatan saya kepada fulan bin fulan, ada benderanya. Untuk apa? Untuk mempermalukan mereka nanti di hadapan khalayak ramai. Sekarang mungkin tidak terungkap siapa para pengkhianat itu, siapa orang-orang yang ingkar janji itu. Tapi nanti pada hari kiamat kita akan angkat sendiri bendera tentang pengkhianatan yang kita lakukan. Kemudian setiap pengkhianatan itu tidak akan membawa kepada kebaikan dan tidak akan mewujudkan apa yang disepakati walaupun atas nama Allah. Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah Abbasiyah, mempunyai 2 orang anak, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Keduanya pernah berselisih, bertengkar. Lalu Harun al-Rashid ingin mendamaikan keduanya, maka dibawalah keduanya ke hadapan Ka'bah. Lalu keduanya bersepakat, disuruh bersumpah atas nama Allah di depan Ka'bah untuk tidak menjelekkan saudaranya, untuk tidak memusuhi saudaranya. Sumpah atas nama Allah.
Sumpah atas nama Allah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar keduanya berdamai. Tapi Khalifah Al-Amin atau Pangeran Al-Amin mengatakan kepada seorang ulama Fadl bin Rabi', dia mengatakan perjanjian ini tidak akan pernah terwujud. Kenapa kamu mengatakan demikian? Karena saya sudah berencana untuk mengkhianatinya. Jadi hadirin yang berbahagia, setiap kesepakatan kalau sudah ada yang berkhianat di dalamnya, maka kesepakatan itu tidak akan terwujud. Lebih baik dihentikan saja. Lalu kemudian apa yang lebih berat lagi daripada sifat Yahudi, sifat kafir, sifat munafik? Apa yang lebih berat lagi daripada menjadi musuh Allah nanti pada hari kiamat? Ini tidak ada, ya, tidak ada sifat yang lebih buruk dari ini, menjadi musuh Allah di saat kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Allah yang akan menjadi musuh dia pada hari kiamat nanti itu adalah seorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasilnya. Menjual orang merdeka adalah perbuatan yang haram. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam itu. Yang bisa diperjualbelikan itu budak. Orang merdeka tidak. Ya, orang merdeka itu bukan komoditi yang bisa kita perjualbelikan. Kalau mau kita ambil manfaatnya, kita bayar upahnya. Itu orang merdeka. Tapi zaman dulu ada orang memperjualbelikan orang merdeka. Barangkali sekarang juga masih ada memperjualbelikan orang merdeka. Lalu dia memakan hasilnya. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyebut salah satu dari perbuatan ini karena pada masa itu ada. Sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Tapi yang dimaksud dengan poin yang kedua ini adalah memakan harta yang haram. Memakan harta yang haram. Karena hasil dari penjualan orang merdeka itu haram. Yang halal itu apa? Hasil penjualan budak itu halal. Tapi kalau kita memperjualbelikan orang merdeka, maka hasilnya haram. Maka poin yang kedua ini bisa kita kiaskan, bisa kita analogikan kepada semua transaksi-transaksi haram yang kita lakukan. Apapun bentuknya itu, penipuan, perampasan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita makan hasilnya, maka itu akan menjadi harta haram pada diri kita. Sama dengan poin yang ketiga. Apa itu? Seorang yang mempekerjakan orang lain, ya, apapun itu pekerjaannya, dengan perjanjian upah. Pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya, tapi si tuan ini tidak membayar upahnya atau membayar sebagian upahnya dan meninggalkan sebagian yang lain. Ini juga termasuk dengan poin yang kedua. Apa itu? Memakan harta yang haram. Maka hadirin yang berbahagia, orang-orang yang melakukan transaksi haram, orang-orang yang kemudian memakan harta haram, yang dia makan sendiri, yang dia berikan kepada keluarganya, maka orang itu nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.